Apa yang gue bisa bahas yo di YouTube channel gue? Kamu katanya mau jadi YouTuber ya? Coba deh pakai kacamata ini dulu. Keren juga nih kacamata. Aku mah nggak bisa begituan, nggak jago. Kenapa mesti aku yang duluan? Kan masih banyak orang lain yang bisa duluan. Aduh, gimana gue mau jadi youtuber ya? Nih, alis botak-botak, pipi jerawatan, warna tembem lagi. Aduh. Eh, Hai guys, nama aku Hana. Aku mau jelasin. Kayaknya nggak bisa ngomong deh. Aduh. Gimana ya? Disuruh sharing lagi buat acara besok. Aduh, gimana ya? Aku kan gak bisa. Aku malu. Gimana kalau orang lain gak suka sama video gue? Terus gue ditolak sama masyarakat. Gue dibilang so suci lah, so bener lah. Mending gue gak usah buat aja lah sekalian. Gimana kalau gue udah bikin video capek-capek tapi viewsnya sedikit? Dan gimana kalau video gue justru tidak memberi impact kepada orang lain? Mana banyak tugas, disuruh bikin video lagi. Aduh, males ah. Ya, suruh bikin video ya. Adalah, besok aja lah ya. Masih main juga kan. Besok juga gampang lah bikin videonya. Udah main aja dulu. Kayaknya dengan cara ini gue bisa jadi terkenal deh. Pasti gue dapat back cuan. Orang-orang bakal lihat gue hebat dan pasti orang bakal suka sama gue. Menarik banget deh. Apaan sih Anani? Kira-kira video gak penting, gak jelas. So suci, pencitraan lagi dia. Mending kata dia aku lanjutin nonton aja. Ih, kok gak ada yang nonton sih? Wah, editannya bagus banget. Mana bisa aku ngedit kayak gini. Memang gak bakat sih ngedit sih. Banyak banget nih tugasnya. Gak ngerti lagi ngerjainnya. Aduh, mana harus buat video, mikirin kontennya aja dulu. Gak usah lah video-video tugas juga belum selesai. Ada dimarahin guru, terus gak ada penilaian. Hah? Gak. Kacamata apaan nih? Kalau itu yang harus gue hadapi, gue gak akan mau jadi YouTuber. Semangat! Kalau hari ini boleh ketemu dengan para anak-anak yang luar biasa. Mana suaranya? Nggak kedengaran. Wah, sengaja saya pakai nih. Mana yang sama-sama dengan saya ada di sini? Saya dari tadi di direct terus, meskipun kalah tadi malam nggak apa-apa. Wah, mengapa? Karena kita bicara tentang influence. Ya, kalau saya influence, entah kenapa saya sudah terinfluence dari dulu. Lihat, sama kan? Tuh, fotonya sama. Lihat. Saya nggak tahu gantengnya sama atau enggak. Pokoknya fotonya sama saya sekarang. Ya, sekarang saya mau kita mulai. Terserah mau diketik. Boleh kan yang panitia diketik? Anggap aja diketik, boleh dibuka ya chattingnya, saya pengen tahu aja. Ya, boleh, kita buka di chattingnya, dibuka aja boleh. Oke, kita mau tebak tokoh dulu. Tebak tokoh. Ya, tebak tokoh. Yang pertama, siapa ini? Cepat-cepatan. Langsung dapat sepeda. Siapa yang tahu ini siapa? Wah, mentang-mentang pembicaranya ini dari sini, langsung. Mantap, Pujiwa. Wah, langsung dapat. Cepat. Ya, wih. Saya tahu yang lambat ketik nggak apa-apa, masuk surga juga, tetap. Oke, yang kedua. Saya mau tahu yang kedua. Ini siapa? Cepat. Ini siapa? Saya nggak tahu ini siapa nih. Saya cari-cari aja. Ada yang tahu nggak ini siapa? Om Alek tahu ini siapa? Weh. Wah, Kang Asep katanya, ya kita kumaha. Kang Asep. Wah, orang Bandung kita.
Ya, barudak Bandung. Yes, itu Gusion. Wah, siapa tuh Gusion? Nggak tahu. Sekarang tebak toko yang ketiga. Ini siapa yang ketiga? Oke, kita lihat siapa yang ketiga. 1, 2, 3, Soekarno. Wah, kecepatan jempolnya luar biasa. Soekarno, mantap. Siapa Soekarno? Presiden pertama Indonesia. Wah, tebak tokoh berikutnya. Siapa dia? Siapa? Tadi Gusion ya. Yang nggak tahu siapa Gusion, coba cek. Colek tuh sama Sadi siapa? Get No Limit. Coba tanya dia siapa tuh. Itu nah siapa ini? Wah nggak tahu. Bertobatlah. Wah, Nadiem Makarim. Wah kalau tahu Gojek, kalau tahu kita yang biasa order Gojek pakai GoPay, inilah komandannya, masih muda, dia yang bikin. Kemarin kalau nggak salah baru dapat berapa triliun. Wih, triliun itu banyak, apalagi kalau buat beli kerupuk. Nah, tebak-tebak lagi. Prabowo bukan. Nah, yang ini siapa? Nah, saya pengen tahu ini siapa nih, Om Alek kayaknya nih. Bukan. Ayo, ini siapa? Siapa? Cepat-cepat, waktu kita terbatas. Justin Bieber. Iya, siapa? Just No Limit. Iya, JJ. Iya, anak ML. Wah, Justin. Weh, cepat. Tangannya cepat sekali. Semua dapat sepeda. Benar. Yang satu namanya Jess, yang satu namanya Jessica. Ya, tes siapa? Ya, oke, tebak-tebak. Konnichiwa, ini siapa? Mirip nggak? Wah, ini si ganteng ini orang Indonesia, Jerome. Weh, dari kata Jeremia. Wah, Jerome. Pauline, orang Jepang kah? Bukan. Dia ini orang Batak. Tapi besar di Jawa, dapat beasiswa Mitsui Busan ke Jepang. Wah, di sana terkenal jadi ahli matematika. Nah, saya pengen tahu, kalau ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Coba tebak. Kita tebak-tebak dulu. Itu Jeremy Point. Wah, langsung host. Wah, sostro. Wah, yang sosok pasti tahu ini generasi papa-papanya nih. Iya, ini namanya Sostro. Siapa Sostro? Itu brother kita. Saya dulu sekolah di SMA Taruna Nusantara, dia adik kelas saya. Terus kuliah sama-sama di ITB. Tapi pada saat dia tingkat 2, dia dapat beasiswa. Sama kayak si Jeremy Pauline. Ke Mitsui Busan, diterima beasiswa Mitsui Busan, itu brother kita. Sekarang jadi pendeta di Jepang. Wah, tepuk tangan virtual. Wah, luar biasa dapatnya orang Jepang. Wah, saya tanya satu kali lagi. Siapa ini? Siapa ini? Ayo, mana suaranya? Wah, Lisa. Itu siapa? Mona Lisa? Lisa hanya disinilah yang namanya merah muda menjadi hitam. Iya, Blackpink. Wah, ini Lisa. Dari Lisa kita ketemu siapa ini? Siapa ini? Cepat tulis. Siapa ini? Wah, saya nggak tahu ini siapa ini ditulis. Siapa ini? Banyak banget Pak foto-fotonya. Wah, Taeyong, Sostro, Taeyong, JK. Wah, siapa JK? Jungkook. Nah, gitu dong. Oke, yang atas sama yang bawah, pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau dikasih barang merek yang atas sama merek yang bawah, maunya yang mana? Ayo tepat, langsung tulis yang atas itu merek awal, yang mau bawah dong. Emang apaan yang bawah? Coba tulis yang bawah apaan, yang atas apa? Wah, mahal. Mehong, betul. Inilah keluarannya si Elon Musk. Wah, tebak berikutnya. Cepat ini, secara cepat. Siapa ini? Oke, saya cepat saja. Kenapa? Karena inilah kenapa kita ada di sini. Wah, Abe, kalau ini siapa?
Ayo, ini siapa? Nah, Albert Einstein lagi muda kah? Ini siapa? Ayo tebak-tebak, ini siapa? Wah, orang India betul. Ini Opung John Louis, Sonia's father. Wah, kalau ini siapa? 1, 2, 3, mana suaranya? Wah. Pertanyaannya, ya. Oke, ini kan luar biasa. Udah terakhir nih, saya pengen tahu ini logo apa. Ayo, ini logo apa? Iya, ya cepat. Weh, mana yang nggak jadi army? Gue nggak tahu mana yang army, mana yang McD. Yes. Nah terakhir, ini siapa? Ayo tebak, dapat sepeda. 1, 2, 3. Wah, nggak ada. Pasti nggak ada. Wong ini Pak RT rumah saya. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dari mereka semua? Itu Pak RT rumah saya. Pertanyaan saya, apa persamaan dari mereka semua? Dari toko-toko, dari logo-logo yang luar biasa, terkenal. Betul, sama-sama ciptaan Tuhan. Amin. Terkenal, amin. Oke. Apa yang membuat persamaan sama-sama mereka semua memberi pengaruh. Tapi yang terakhir nggak kenal saya, Pak. Ya pengaruh di RT saya, pengaruh dia. Ya, kalau Om Alek pengaruh semua. Pak John Louis sangat mempengaruhi brother sister di seluruh Indonesia. That's it. Nah, saya dapat kesempatan untuk bisa sharing dengan para teens bicara tentang influence. Ya, ketika bicara tentang influence ini, saya mau mulai dengan begini. Ini temanya. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, influence itu artinya pengaruh. Sama-sama katakan, pengaruh. Apa itu? Daya yang timbul, yang ikut membentuk watak kepercayaan perbuatan seseorang. Jadi ada sesuatu hal yang bisa mengubahkan, yang bisa memberikan bentuk yang merubah. Kalau bahasa Inggris from Cambridge Dictionary dikatakan the power to affect how someone develops, act, and thinks. Wah, ini kekuatan untuk mengubahkan bagaimana cara kita bertumbuh, bertindak, bahkan mikir. Wah, artinya apa? Pengaruh adalah sesuatu yang dalam diri kita, yang apapun yang kita bisa lakukan, bisa ngefek kepada orang-orang semuanya. Tahukah kita, kalau Alkitab dengan sangat clear, Matius 5, mari kita baca sama-sama di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganta, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu di surga. Inilah ayat yang luar biasa. Hari ini saya ingin ketika bicara influence, apa sih ketika kita mau belajar prinsip apa sebagai teens, gimana kita ngerti tentang influence? Saya mau menjadi 3. Ingat, BTS. Hah? Influence itu BTS? Iya. Kan gampang ingetnya kan? Influence BTS, si Jungkook itu. Iya. 1, bersiap. Oke, sekarang semua katakan bersiap. Tangannya begini. Bersiap. Oke, semua bersiap, sudah. Tetapkan. Nah, gini, tetapkan. Tetapkan. Wih, sudah. Sebarkan. Tinggal dibalik. Iya, oke. Ulang. Bersiap. Tetapkan. Sebarkan. Oke, mari kita lihat yang pertama. Bersiap, maksudnya opo iki bersiap. Alkitab katakan saya adalah terang dunia.
Artinya saya ini terang. Jadi mau ke kiri, mau ke kanan, semua, teman-teman semua, separatin semua, semuanya terang dunia. Nah lo, nah panik gak? Nah, panik gak? Dibilang terang dunia, panik gak? Nggak usah panik. Kenapa? Nih, sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang, supaya kita dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Apa artinya? Artinya itu gini. Waktu Tuhan bilang kita adalah terang, terangnya itu dari Yesus, bukan dari terang kita. Itu dia. Jadi terangnya dari mana? Dari Yesus, bukan dari kita. Oke, panik nggak? Nggak usah panik. Wong terangnya dari Yesus, bukan dari kita, tapi saya. Nah, itulah yang kita belajar. Makanya mari kita bersiap-siap. Terang Yesus yang bercahaya dalam diri kita. Nih, saya kasih contoh. Pernah lihat main ini? Ini main bayang-bayang. Oke? Kalau kita lihat main bayang-bayang ini, apa yang kita pikirkan? Iya, bayang-bayang ini hanya bisa kita lakukan kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kayak mana dong? Apakah bisa nggak kalau misalnya nggak ada cahayanya? Nggak bisa. Ini hanya bisa berlaku kalau ada cahaya. Dan cahaya itu siapa? Itulah ketika bicara tentang cahayanya dari Yesus. Kalau cahayanya mati lampu, nggak kelihatan lagi permainan kita. Ini yang maksudnya ketika bicara tentang terangnya dari Yesus. Jadi Yesus yang ada terang, kita ini kan cuma bagian kita, ya kita aja. Tapi terang dari Yesus, itulah. Waktu dibilang kita terang, harusnya terangnya dari Yesus. Nah, pengaruhnya teraktivasi kapan? Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah ini, teman-teman semua, kita ini terangnya. Terang itulah yang disebut pengaruh. Alkitab katakan supaya beroleh terang, dari mana? Pengetahuan tentang permulaan Allah. Jadi, gimana caranya ya mau jadi terang pengaruh? Dimulai hubungan kita dengan Tuhan. Om, wah kalau sekarang saya mau panggil Om. Om mau tanya, gimana pembacaan Alkitab kita? Aduh, saya baca Alkitab kayaknya nggak tahu kapan ya. Gimana doa kita? Gimana saat teduh? Gimana persekutuan? Ini ikut persekutuan. Terus, nah kalau nggak tahu gimana? Minta bantuan pembimbing mentor yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep tuh yang ada di semua. Mari kita kasih terima kasih sama seluruh mentor dulu. Arigato mentor. Nah, cakep. Kasih jempol semua. Iya. Jadi cara mengaktifasinya terang dari Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kenali Tuhanmu dan takutmu. Sebelum aku membentuk engkau dari dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Kita semua ini udah ditetapkan Tuhan bahkan dari sebelum kita lahir. Meskipun kemudian lihat Yeremia bilangnya gini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku ini masih muda, kayak di film yang tadi, aku nggak tahu apa-apa. Tapi tahu nggak? Tuhan sudah buat. Makanya di ayat berikutnya terus dia bilang, jangan katakan aku ini masih muda. Hai semua tim semuanya, jangan bilang aku ini masih muda. Tapi siapapun yang diutus, haruslah engkau pergi. Apapun kuperintahkan, harus kau sampaikan. Jangan takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau. Wah, inilah kenali Tuhanmu. Kenali takutmu. Nah pertanyaan, Om, apa takutnya kamu sekarang? Aku nggak bisa, gigiku, hidungku pesek, nilaiku jelek, aku nggak bisa ngomong, kalau ngomong aku nggak bisa. Wah, ya udah. Kenapa? Yang penting hubungan kita sama Tuhan. Nah, terus
Makanya Alkitab bilang, terus gimana? Oke, kita tahu sekarang terang itu jadi pengaruh itu dari Tuhan. Kita aktifkan dengan usaha mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi aku takut, Tuhan bilang janji, aku menyertai kamu, aku udah spotlight kamu loh dari dulu. Oke, bersiap. Kenali pengaruhmu. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ini aja yang kita pengaruhi. Jadi saya harus main game kah? YouTuber kah? Nggak usah. Yang penting kata-kata kita di sekolah, di rumah, lagi main game, toksik semua kah? Tingkah laku kita gimana? Kasih kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita enggak? Tingkah laku kita banyak bohongnya enggak? Kesetiaan kita, tanggung jawab kita bagaimana? Kesucian kita bagaimana? Nah, inilah cara kita mempengaruhi. Kita harus ingat, kalau kita tidak mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Kok gitu? Iya, nih saya kasih lihat contohnya. Ya, saya kasih lihat contohnya. Kalau kita nggak mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Oke, saya share. Kita lihat ya. Review. Truffle dan foie gras 6.500.000. Truffle adalah jamur termahal di dunia. Dan foie gras adalah hati angsa Prancis. Aku akan masak dengan tomahawk steak ini. Dagingnya tebal sekali. Pertama, siapkan garam. Aku pakai 2 macam garam. Taburkan ke semua sisi steak dan tambahkan juga sedikit lada hitam. Aku grill dengan api paling panas. Setelah warnanya cantik dan sudah medium rare, aku angkat. Sekarang aku masak foie gras-nya. Hati angsa tidak perlu dimasak dengan minyak karena foie gras sudah berlemak. Sekarang mari kita tambahin truffle-nya. Truffle amat langka dan produksi truffle tak bisa diprediksi karena jamur ini tumbuh secara alami. Untuk memotongnya kita butuh alat khusus seperti ini. Baunya sangat khas dan tidak bisa ditemukan di jamur lainnya. Jamur ini wangi sekali. Saat diiris, satu ruangan langsung wangi truffle. Mari kita coba. Rasanya unik sekali, wangi truffle yang khas dengan foie gras yang berlemak dan gurih dicampur daging steak yang juicy. Aku tidak tambah bumbu lain agar tidak merusak cita rasa jamur truffle ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Mau coba nggak? Wah, kalau kita lihat begini, saya sebagai orang tua langsung pusing pala Barbie. Wah, selamat mencoba. Kita semua tadi ada tuh. Ya, selamat mencoba. Cek. Ya, nih. Untungnya. Inilah namanya tahu tek Balikpapan. Selamat mencoba. Harganya murah. 9.000 aja. Cek. Selamat mencoba. Nah, habis tuntas, tak berbekas, itu saya, itu Angie anakku, itu Toar anakku, itu Ita istriku. Habis tuntas, cek, untung nggak terpengaruh. Kalau terpengaruh, baru bayar jamurnya aja mau makan apa. Nah, pengaruh, kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Oke. Mari kita bersiap untuk mempengaruhi. Kenapa? Karena saya adalah terang dunia, pengaruhnya teraktivasi dari hubungan saya. Mari kenali Tuhanmu dan takutmu. Kenali pengaruhmu, kamu dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, tantangannya. Mari aktivasi dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Apa yang kamu takutin, Cek? Ya. Yang pertama, bersiap. Yang kedua, tetapkan. Jadi bersiap apa? Bersiapkan untuk tentukan apa pengaruhmu. Oke, saya mau bersiap untuk mempengaruhi. Yang kedua, mari kita tetapkan. Tetapkan apa? Mari kita tetapkan. Caranya gimana? Saya mau mempengaruhi. Mari, ya udah perbesar kapasitas. Itu aja. Gimana cara perbesar kapasitas? Firman Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia memikul perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbesar kapasitas. Artinya apa? Ya sudah, sama-sama bilang, belajar dan berlatih. Jadi yang pertama, bersiap. Kedua, tetapkan. Oke? Nah, ini saya dulu.
Wah, ini waktu saya dulu sekolah di SMA Taruna Nusantara. Aduh, keren sih. Saya latihannya gini, saya ikut gini, capek guys. Iya, saya itu dulu anak manja. Nggak bisa nyetrika, nggak bisa, ya nyuci juga nggak bisa. Tapi di sana nggak ada orang tua, nggak ada bibi. Jadi apa, nggak mau belajar. Tuh, sampai kemudian, lihat. Wah, ya ini hanya perlu untuk belajar. Saya nggak ngerti kayak gini-gini. Jadi hanya perlu untuk memperkuat pengaruh, ya belajar aja. Saya nggak ngerti nyetrika, saya nggak ngerti nyuci, saya nggak ngerti. Orang masih SMP. Tapi lihat, wah, itulah lemari saya waktu di SMA TN. Wah, terus ini adalah waktu saya ikut latihan marching band. Iya, latihannya lama banget. Penampilannya biasanya penampilannya itu cuma 5 menit. Latihannya 3 bulan. Terus nih, di sana itu latihannya, lihat, push up, sit up. Dulu saya untuk pull up, satu kali aja nggak kuat. Tapi karena latihan, saya waktu lulus 15 kali. Wah, waktu benar. Sayang aja dulu kagak ada video. Kalau nggak saya masukin kemarin ke TikTok. Wah, kenapa latihan? Kamu hanya perlu untuk tetapkan, saya mau jadi pengaruh. Terus, ya latihan. Habis latihan, belajar. Wah, terima kasih Om Alex, saya jadi tersanjung tadi. Ya bagi saya, untuk kita bisa memperbesarkan pengaruh, ketika kita ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Sekarang belajar gampang, belajar dari YouTube juga bisa. Kesempatan kalau sampai, wah, yang penting ada fotonya, iya. Mau 1 S2, targetnya sampai kayak Samsung S21. Nah, inilah yang ini. Jadi, apa yang harus dilatih dan dipelajari? Ya sudah, inilah yang terus dipelajari. Gimana perkataan kamu, gimana tingkah laku kamu, gimana kasihmu, gimana kesetiaanmu, gimana kesucian. Latihan terus, iya. Toksik ngomongnya, ya latihan aja. Katakan, I'm sorry. Terima kasih. Nah, itu dilatih. Terus, nih, yang kedua apa? Tetapkan, kalau udah tetapkan, jangan kasih kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Artinya apa? Tantangan datang silih berganti. Terus gimana? Ayo sama-sama kita nyanyi. Mengapa semua menangis? Terus semua bilang apa? Biasalah. Ya sudah. Gitu aja. Jadi kalau kamu memberi pengaruh, mungkin kamu dijauhin sama teman-temanmu. Biasalah. Mungkin kamu, aku nggak mau nyontek. Biasalah. Nilaiku agak jelek. Nggak apa-apa. Biasalah. Everybody say, biasalah. Kalaupun susah. Tapi yang penting latih pengaruh memang tidak mudah. Yesus aja sampai disalib. Tuh, kita nggak sampai disalib. Paling nggak ditemenin. Tapi nggak apa-apa. Biasalah. Jadi, mari kita perbesar kapasitas kita, latihan, pelajari, perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kesucian, dan jangan kasih kendor. Don't give up, do not baper, do not laugh. Biasalah. Ayo, semua sama kamu. Biasalah. Jadi yang pertama adalah, mari kita bersiap memberikan pengaruh. Iya. Kemudian, yang kedua adalah, tetapkan bahwa saya mau memberi pengaruh. Oke, gimana caranya? Ya udah, saya mau fokus. Saya harus latihan. Saya harus belajar banyak. Bagaimana dengan kita hari ini? Cek. Mari kita cek. Bagaimana perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan. Sudahkah kita belajar? Ada yang mau kendor mungkin di sini, cek. Tapi jangan kasih kendor. Dan yang terakhir, bersiap. Tetapkan, sebarkan. Apa yang disebarkan? Lihat, sebarkan pengaruh kita. Alkitab bilang di buku Mazmur, dalam gelap terbit terang bagi semua orang benar, pengasih dan penyayang. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, memberikan urusannya dengan sewajarnya. Ia takkan goyah untuk selamanya. Orang benar akan diingat untuk selamanya. Ia tidak takut dalam kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan orang miskin, kebajikannya tetap selama-lamanya.
Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Artinya apa? Bagian kita ya sebarkan. Kalau kita sudah bersiap, kita sudah tahu segala konsekuensi, hanya perlu kita hubungi sama Tuhan dan jaga perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesucian kita, ya sebarkan. Gimana caranya, Pak? Di dalam ministry kita. Ministry apa? Misalnya di dalam ministry kita, misalnya di sekolah kita, saya mau lebih bagus di sekolah, berprestasi dalam perkataan tingkah laku saya, di depan guru, di sekolah saya, di keluarga sama adik saya sebel-sebel, iya, di komplek, di gereja. Oh, saya mau ikut misi, saya mau melayani, silakan. Terus nih di medsos IG, TikTok, iya saya mau kasih kata-kata yang bagus, nggak mau kata-kata yang toksik. Itu dia. Oke, mari kita sebarkan pengaruh kita dari mulai ministry kita, dari mulai misi kita. Kita mau ajak teman-teman kita, undang ikut. Oke, tahu ini gambar apa? Mari saya mau ajak kita semua menjadi orang yang berpengaruh. Wah, ini adalah foto. Saya kalau melihat foto ini terharu terus. Itu saya tahun 2002. Kira-kira 20 kg tahun yang lalu. Itu ada Om Alex tuh yang paling ganteng di situ. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kita ada dalam komunitas yang sama, yang kasih semangat terus. Saya waktu mempersiapkan ini ya, mungkin Om Alex lupa. Nih, saya ada buku. Waktu saya mempersiapkan ini, saya ada buku, cek. Nah, ini bukunya. Kamu tahu siapa yang ngasih? Ya, nih. Ditulisnya kapan? Tahun segitu. Tuh, dari Braveheart 2 Februari 2003. Kamu tahu? Saya temukan yang menulis adalah Om Alex. Wow, Dear Audi. We're so grateful to have you, to get to know you for almost 1 year. You've grown so much as we see you change so much in leadership. We'll miss you so much. We believe you and grow so much. Apa artinya? Ketika ayo kita jadi orang berpengaruh. Kita ini ada brother sisters kita yang terus mendukung kita. Semua yang ada di sini, ayo. Mari kita menjadi orang pengaruh. Baik dalam ministry, baik dalam misi, dalam setiap tindakan kata-kata kita. Saya nggak tahu di mana kita semua berada hari ini. Apakah saya mau nggak jadi orang yang berpengaruh? Bisa nggak saya menjadi orang yang berpengaruh? Bisa. Gimana caranya? Nih, mulailah dari hal yang kecil. Nggak usah jauh-jauh. Saya pengen YouTuber, saya harus sampai 10 juta like dulu. Nggak perlu. Dalam kata-kata kita, dalam tingkah laku kita, di sekolah kita, di keluarga kita. Mari, mulailah dari diri sendiri. Ambil keputusan sekarang. Mulainya gimana? Rajin berdoa, mulai hubungan sama Tuhan. Terus tanyalah kepada para pembimbing, aku bisa pengaruh apa ya? Terus nggak usah tunda deh sampai seperti episode berikut, nggak usah. Kita ada mentor yang luar biasa. Saya aja bersyukur saya dimentori sama Om Alex. Dan mari 3M ini mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Hari ini mari kita memberikan pengaruh kita. BTS. B. Yang pertama, bersiap untuk menjadi pengaruh dengan cara kita pengaruh. Mari kita aktivasi dengan hubungan kita sama Tuhan. Kedua, tetapkan hati kita. Mari kita terus belajar, berlatih, jangan kasih kendor. Dan yang ketiga, mari sebarkan pengaruh di dalam ministry kita, dalam misi kita. Mulainya gimana? Mulailah dari diri sendiri dulu. Nggak usah lihat-lihat adik, kakak, om, tante, papa, mama. Dari hal yang kecil, tanya sama pembimbing mentor kita. Dan nggak usah tunda-tunda. Mulailah dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Acaranya udah selesai.
Kayaknya gue mau coba lagi deh buat jadi influencer. Tapi gimana ya dengan semua masalah yang gue lihat tadi? Gak, gue harus berani. Tapi, apa gue sanggup? Tentu aja, kan gue punya Tuhan yang memampukan gue. Dari Lionel yang ragu, takut, menjadi Lionel yang berani untuk menghadapi semua masalahnya, itu semua karena mengandalkan Tuhan. Wah, keren banget video Lionel tadi. Saya pribadi seneng sekali hari ini karena kita bisa sama-sama belajar untuk bisa membawa pengaruh yang baik buat orang di sekeliling kita. Saya yakin kita pasti bisa jadi good influence asalkan kita terus hidup dekat dengan Tuhan dan berani untuk menunjukkan our true identity in Christ. Saya LL Tuau pamit undur diri, sampai jumpa di event Super Teens berikutnya. Salam Teen Super. Siap.